Selamat pagi anak-anak MEM, kembali lagi dengan MEM Yuni. Di video kali ini MEM Yuni akan menjelaskan materi tema 4D, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga, dengan topik jenis-jenis pekerjaan. Ayo mencari informasi. Kita lihat di sini digambar di halaman 13, selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia yaitu yang mendunia adalah pencak silat. Pencak silat merupakan ilmu bela diri tradisional Indonesia. Tahukah kamu salah satu contoh atau tokoh pencak silat? Coba cari tahu dan ceritakan kepada temanmu mengenai tokoh tersebut. Nah, jadi Mem ini mau jelasin tentang bahwa Indonesia juga kaya akan beragam budaya. Ya, salah satunya ternyata adalah ini namanya adalah pencak silat. Pencak silat ini artinya adalah ilmu bela diri tradisional Indonesia dan ternyata sudah sangat mendunia. Oke, next. Ayo membaca. Kita akan membandingkan sifat-sifat tokoh dalam cerita. Kita tahu bahwa pencak silat merupakan ilmu bela diri yang sudah tumbuh dan berkembang hingga mancanegara. Pencak silat sering kali diikutsertakan dalam pertandingan mancanegara. Olahraga ini diikuti oleh beberapa atlet silat. Atlet silat juga ternyata adalah sebuah jenis pekerjaan. Dengan menjadi atlet silat, seseorang dapat menyalurkan bakat dan kegemarannya secara bersamaan. Bukan hanya itu, menjadi atlet silat ternyata adalah sebuah pekerjaan yang menyehatkan. Dan kalian tahu gak sih siapa sih artis yang juga sebagai pesilat di Indonesia? Ini adalah gambar artis yaitu Iko Uwais. Iko Uwais ini adalah seorang atlet silat Indonesia dan dia sudah melakukan silat sejak usia 10 tahun. Ya. Jadi Iko Uwais, kalau kalian sering nonton TV yang ada genre action pasti kamu kenal dia. Pada tahun 2003 ternyata Iko meraih posisi ketiga pada turnamen pencak silat tingkat DKI Jakarta. Dan pada tahun 2005 ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada kejuaraan silat nasional. Selama perjalanan karirnya menjadi pesilat, Iko Uwais juga telah bertanding di beberapa negara. Waduh, jago juga ya. Contoh negaranya seperti Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan juga Prancis. Keterampilan silatnya juga telah memberi kesempatan untuk menjadi aktor laga yang film-filmnya tidak hanya disukai oleh penonton dari dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dan olahraga pencak silat juga ternyata mengajarkan kita sikap yang jujur. Ya, kemarin kalau kalian ingat di Zoom kita bahas tentang ternyata semua pekerjaan harus diawali dengan sikap jujur. Karena kejujuran dan sportivitas amatlah diperlukan juga dalam olahraga. Sikap jujur juga dapat dipelajari dari sebuah cerita. Yuk kita dengarkan cerita di slide selanjutnya. Kalian lihat di buku paket dengan judul Rajinlah Bekerja. Pada suatu hari, seekor kelinci yang sangat rajin sedang membantu Pak Tani memanen wortelnya. Ia membantu Pak Tani mengumpulkan wortel dan membawanya ke dalam lumbung. Walau merasa lelah dan haus, kelinci terus bekerja keras membantu Pak Tani hingga pekerjaannya selesai. Ketika kelinci sedang bekerja, tiba-tiba datanglah tikus pemalas yang diam-diam ternyata mengamati hal yang dilakukan kelinci. "Hai kelinci, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya tikus kepada kelinci. "Aku sedang bekerja membantu Pak Tani menanam wortel." "Ah, untuk apa kamu bekerja keras seperti itu, kelinci? Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja," tanya tikus sekenanya. Kelinci pun menjawab dengan nada santai. "Aku bekerja keras agar aku mendapatkan wortel gratis untuk aku makan tiap hari." Tikus gemas dengan sikap santainya si kelinci. Tikus pun menimpali. "Untuk apa bekerja terlalu keras kalau kita bisa dengan mudah mencurinya?" "Ayo ikuti saja aku," ajak tikus.
Kelinci tidak menghiraukan ajakan tikus. Ia tetap bekerja membantu Patani mengumpulkan wortel sampai ia mendapatkan upah wortel yang cukup banyak untuk dibawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, ternyata kelinci mendengar suara seseorang memanggilnya. "Kelinci, tolong, tolong." Kelinci tertegun mendengarnya. Siapakah gerangan yang meminta tolong? Pikir kelinci. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Setelah mencari-cari, kelinci menemukan tikus kesakitan karena terkena perangkap ketika sedang mencuri di ladang Patani. Kelinci pun berusaha menolongnya, tetapi tidak bisa. Akhirnya, Patani datang dan mencoba melepaskan tikus dari perangkap. Namun Patani memasukkan ke dalam kurungan untuk mencegah tikus mencuri lagi. Tikus pun menyesal dan meminta maaf kepada Patani dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Dan akhirnya Patani yang baik hati memaafkannya dan mengajak tikus untuk ikut bekerja seperti kelinci agar bisa mendapatkan makanan gratis. Nah, dari cerita di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, ternyata jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja. Dan di dalam pekerjaan kita harus jujur, seperti yang dialami oleh kelinci. Apa yang terjadi jika kita tidak jujur seperti yang dialami tikus? Dia akan terjebak atau dia akan celaka, yaitu terkena perangkap. Oke, jadi segala jenis pekerjaan yang akan kalian terima nantinya ketika sudah besar, kalian harus mengawali dengan kejujuran. Oke, next. Ayo mencoba. Oke, kita bisa lihat di sini ada gambar menyebutkan kegiatan pelestarian sumber daya alam. Tahukah kamu pekerjaan apa saja yang membantu masyarakat dalam menjaga lingkungan alam? Ya, pekerjaannya adalah namanya aktivis lingkungan. Ada sebuah pekerjaan yang memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dalam melestarikan lingkungan, yaitu tadi pekerjaan aktivis lingkungan. Pekerjaannya ngapain sih? Bekerja di suatu lembaga atau organisasi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Itu adalah pekerjaan si aktivis lingkungan. Nah, apa contoh tugas mereka? Contohnya adalah tugasnya mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak. Nah, di sini ada suatu poster dengan judul WALHI. WALHI ini adalah singkatan ya. Dengan kepanjangannya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jadi, orang yang bekerja dalam suatu lembaga yang peduli terhadap lingkungan adalah seorang aktivis lingkungan. Kalian harus tahu ya nanti ketika ketemu soal. Dan tugasnya adalah mengawasi hutan-hutan yang dilindungi agar tidak rusak. Oke? Next. Di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Kalian boleh lihat di halaman 16. Kalian tahu kan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam. Di sini ada 4 sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang sebagai contohnya ada sungai, tanah, tumbuhan, dan udara. Coba kamu isi kotak ini yang masih kosong dengan contoh kegiatan pelestariannya. Contoh sungai, untuk melestarikan sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Nah, berikanlah contohnya masing-masing, tambahin lagi 2. Jadi semua ada 3. Oke? Nah, jika ada pertanyaan lagi, kalian boleh langsung WA ke Mem Yuni. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Mem Yuni. Mem harap kalian boleh mengerti apa yang Mem menjelaskan. Jangan lupa untuk selalu tetap sehat dan semangat dalam belajar online ini. Sampai jumpa.